البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada halaman 162 bagian bawah itu, termasuk sifat-sifat para rasul. Yang pertama kemarin apa? As-sidqu, yaitu jujur. Kemudian sekarang yang kedua as-sabru, yaitu sabar. Kesabaran ini barakallahu fikum merupakan sifat yang sangat mulia, karena terkadang kita semuanya terhalang-halangi untuk bisa bersabar. Wa illa, di balik kesabaran tersebut ada keutamaan yang sangat besar, sampai-sampai diungkapkan dalam suatu pantun atau puisi yang sering antum dengar, as-sabru murrun kasmihi madzaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu pahit sebagaimana namanya, akan tapi hasil dari kesabaran tersebut lebih manis daripada madu. Jadi orang bersabar itu mungkin pahitnya di awal, tapi di balik kesabaran tersebut ada hasil yang besar. Karena Allah Ta'ala juga sudah menyiapkan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala untuk mereka secara sempurna tanpa dihitung-hitung. Kemudian kesabaran juga tentunya bukan perkara yang mudah, tapi perkara yang berat. Perlu orang itu berusaha, berupaya untuk memiliki sifat sabar ini. Terjadinya kerusuhan, kekacauan seperti yang kita saksikan, mungkin adanya keonaran di mana-mana, demonstrasi atau yang semisalnya, di antaranya sebabnya karena kurangnya sabar di dalam mengendalikan diri mereka. Terjadinya perceraian dalam rumah tangga terkadang sebabnya karena kurang sabar, kurang bersabar di dalam menghadapi permasalahan, problematika rumah tangga atau yang semisalnya. Kita lihat barakallahu fikum, as-sabru yang kedua adalah sabar. Inna da'watan nasi ila ta'atillah wa tahdhirahum min mukhalafati amrih amalun sa'bun wa maslakun syakun la yutiquhu kullu ahadin. Artinya sesungguhnya mengajak manusia, mendakwahi manusia untuk mentaati Allah dan memperingatkan mereka dari menyelisih perintahnya, ini adalah amalan yang sulit dan juga jalan yang berat. Tidak ada yang mampu setiap orang. Tidak setiap orang mampu, tapi ada yang mampu. Tidak setiap orang mampu, tapi ada yang mampu. Lakin ini yang mampu Rasulullah
Akan tapi para rasul, itu para utusan-utusan Allah, salawatullahi wassalamuhu alaihim, wa hum safwatul khalqi, yang mana mereka adalah makhluk-makhluk pilihan. Qad laqau fi sabili da'watihim sunuful masyaq wa anwa'ul adza. Masyaallah. Falam yasni dzalik azaimuhum wa lam yuqaf iqdamuhum. Nah, masyaallah. Artinya tidak setiap orang mampu untuk berbuat sabar ini dalam berdakwah. Karena berdakwah itu ya pahit rasanya. Terkadang diterima dakwahnya, terkadang diusir, terkadang dikucilkan, terkadang dituduh. Nah, barakallahu fikum, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kemudian berdakwah juga pahit rasanya. Harus berjuang, hidup siap seadanya. Paham ya? Siap hidup sederhana. Karena kalau kita perhatikan, nah barakallahu fikum, kalau enggak sabar dalam berdakwah, bersabar menahan diri dari harta, tentunya banyak yang bergelimpangan. Nah, berdakwah dengan televisi, dengan video, atau dengan cara-cara yang lain, sebabnya karena enggak sabar dalam menahan harta. Enggak bisa sabar. Nah, barakallahu fikum, untuk hidup sederhana, hidup seadanya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat ini, yang mana mereka adalah makhluk pilihan, qad laqau fi sabili da'watihim, sungguh mereka telah menjumpai di dalam perjalanan dakwah mereka sunuful masyaq, yaitu berbagai macam jenis kesusahan, wa anwa'ul adza. Naam. Sunuful masyaq wa anwa'ul adza, dan berbagai macam gangguan. Paham ya? Berbagai macam gangguan mereka jumpai, mereka dapatkan di dalam berdakwah tersebut. Tapi gangguan dan juga berbagai macam kesusahan tersebut tidak lam yasni dzalik azaimuhum, tidak sampai membuat mundur keinginan-keinginan mereka. Terus berdakwah, mendakwakan tauhid, mendakwakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walam yuqaf iqdamuhum, dan tidak menghentikan keinginan dan tujuan mereka. Terus berjalan ke depan, menyampaikan al-haq walaupun satu orang dua orang. Karena keutamaan dalam berdakwah, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh kalau seandainya Allah Ta'ala berikan hidayah satu orang saja melalui tanganmu dengan sebab dakwahmu, itu lebih baik daripada onta merah. Maksudnya apa? Maksudnya dalam dakwah itu sabar. Terkadang yang ikut hanya satu orang, dua orang, tiga orang. Coba bayangkan Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Yang ikut apakah banyak? Tidak. Yang ikut hanya beberapa orang, mendakwakan siang dan malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, halangan rintangan beliau hadapi. Nah, barakallahu fikum. Ada juga nabi yang tidak punya pengikut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis itu. Nah, wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Dan seorang nabi ditampakkan di hadapan Rasulullah ya, dalam kisah tersebut ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, nabi benar. Lah kita siapa? Bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan tabi'in. Kita jauh dari zamannya atba'ut tabi'in. Tentunya kalau cuman yang ikut satu orang itu sudah bersyukur, alhamdulillah. Karena berdakwah ya butuh tadi itu. Kesabaran, perjuangan dan yang semisalnya. Kita lihat lagi. Waqad qassallahu subhanahu wa ta'ala alaina akhbara ba'di anbiya'ihi, dan sungguh Allah Ta'ala telah kisahkan kepada kita kabar-kabar sebagian sebagian para nabinya. Para nabinya Allah Ta'ala jelaskan, Allah Ta'ala kabarkan kejadian-kejadian dan juga kisah-kisah para nabi terdahulu, bagaimana mereka di dalam berdakwah. Wa ma laqau minal adza fi sabili da'watihim, dan apa-apa yang mereka jumpai berupa gangguan di dalam perjalanan dakwah mereka. Wa ma kana minhum minas sabr wa tahammul fi sabili dhuhuril haqqi wa i'la'i kalimatillah ta'ala. Masyaallah. Dan apa saja yang mereka jumpai di antara mereka ketika menghadapi gangguan tersebut, sabar
wa tahammul, mampu untuk menahan, memikul di dalam perjalanan dakwah tersebut dalam rangka apa? Untuk menampakkan al-haq dan meninggikan kalimat Allah yaitu la ilaha illallah. Sabar dalam berdakwah, barakallahu fikum. Jadi kalau dakwah itu jangan mencari enaknya, mudahnya, ngisi kajian kalau dijemput harus pakai mobil misalkan. Kalau enggak pakai mobil enggak mau, mobilnya milih Avanza enggak mau, maunya Pajero Sport. Paham ya? Nah, kata mereka seperti itu ya. Allah musta'an. Pajero katanya. Kalau enggak Pajero enggak mau. Avanza pun masih kelas bawahan katanya. Jangan, hatta walaupun yang jemput pakai sepeda motor pun berangkat. Paham ya? Kalaupun jaraknya dekat, jalan kaki, seperti itu. Nah, dakwah jangan cuma mencari enaknya saja. Berdakwah itu berat. Nah, barakallahu fikum, karena tidak setiap orang yang dakwah itu langsung menerima. Kadang ada penolakan, ada perdebatan, ada munaqashah, perbincangan di situ nanti, barakallahu fikum. Kita lihat siapakah panutan kita di dalam berdakwah? Ternyata para ulul azmi. Waqad amara Allah Ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bis-sabri uswatan bi ulil azmi minar rusul, masyaallah. Dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Ta'ala untuk bersabar dalam keadaan mencontoh ulul azmi. Nah, barakallahu fikum. Karena ulul azmi Rasulullah juga termasuk di situ. Ya enggak? Termasuk ulul azmi, ada berapa ulul azmi? Ada 5. Muhammadun, Ibrahimu, Musa kalimuhu, fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Ada 5 ulul azmi. Kita lihat. Faqal Allah Ta'ala berkata, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'ah min naharin balagh fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Dalam ayat yang mulia ini mana syahidnya? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul. Wala tasta'jil lahum, dan jangan terburu-buru, jangan gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa, sabar dalam berdakwah. At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaiton. Sikap berhati-hati, santai, pelan, tenang, tapi pasti itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sikap tergesa-gesa, buru-buru, gerusa-gerusu atau yang semisalnya itu datang dari setan. Oleh karena itu, di dalam dalil yang sangat banyak kita diperintahkan untuk apa? Kita diperintahkan untuk apa? Untuk bersegera, bukan berburu-buru. Paham ya? Diperintahkan untuk bersegera. Nah, karena bersegera itu perkara yang disyariatkan. Fastabiqul khairat, bukan ista'jilu, bukan itu. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Orang berlomba-lomba dalam kebaikan itu tidak harus buru-buru. Tapi kalau orang buru-buru biasanya hasilnya dibalik perbuatan tersebut tidak bagus. Karena contohnya orang terburu-buru ke masjid untuk menegakkan salat Jumat misalkan. Sampai di masjid kan nafasnya enggak tenang karena terburu-buru. Tapi kalau bersegera dia tenang, datang awal misalkan taruhlah. Dia nafasnya biasa saja. Nah, jadi kalau dalil yang kita perhatikan semuanya lafadznya apa? Mengajak untuk bersegera, berlomba-lomba, bukan untuk apa? Terburu-buru atau tergesa-gesa. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Jadi patokannya para ulul azmi ya. Ada berapa dari ulul azmi? Ada 5. Siapa aja? Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Nah, barakallahu fikum, itu dikenal dengan ulul azmi. Tsaniyan yang kedua, ini pembahasan yang kedua. Jadi sifat yang dua tadi sifat yang besar ya, as-sidq wa sabr. Jujur dan sabar. Nah, kita lihat. Tsaniyan yang kedua, mu'jizatur rusul alaihi wassalam. Mu'jizatnya para rasul. Jadi mereka Allah Taala berikan untuk mereka apa? Para rasul diberikan kepada mereka apa? Mu'jizah. Diberikan kepada mereka apa? Mu'jizah, yaitu keajaiban-keajaiban tersendiri. Keajaiban-keajaiban tersendiri yang Allah Taala apa? Berikan kepada segenap para nabi dan rasul.
Apa itu mukjizah itu? Kita lihat. Tu'rafu mu'jizatur rusul bi annaha. Mukjizatnya para rasul itu dikenal, diketahui bahwasannya apa itu mukjizah itu? Kullu khariqin lil 'adah yudhiruhu Allah taala ala aidi anbiya'ihi wa rusulihi ala wajhin yu'jizul bashar an al-ityan bimislih. Masyaallah. Ini definisinya. Mukjizah itu adalah diketahui dengan cara apa? Kullu khariqin lil 'adah. Setiap perkara yang keluar dari kebiasaannya, dikenal luar biasa. Setiap kejadian yang luar biasa, yudhiruhullah, yang Allah Ta'ala tampakkan ala aidi anbiya'ihi, melalui tangan-tangannya para nabi wa rusulih, dan para rasul ala wajhin. Ini penting ini. Perbuatan yang luar biasa yang Allah Ta'ala tampakkan melalui tangannya para nabi dan rasul ala wajhin, ini di atas bentuk atau sisi yu'jizu al-bashar 'anil ityan mislih. Manusia enggak mampu mendatangkan yang semisalnya. Seperti Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya apa? Tongkat kan? Coba manusia mendatangkan yang semisalnya enggak mampu. Itu berarti mukjizat. Adapun para tukang sihir Firaun saat itu memang bisa mensihir mata manusia, melihat seakan-akan tali-tali itu ular gitu loh. Diperlihatkan seakan-akan apa? Tali-tali yang banyak itu ular. Tapi bukan ular beneran. Mata-mata mereka disihir. Tapi Nabi Musa alaihissalam ketika memukulkan tongkatnya menjadi ular-ular beneran itu loh. Apakah mampu manusia yang lain saat itu misalkan melakukan seperti Musa? Enggak mampu, namanya mukjizah seperti itu. Faham ya? Mukjizah. Na'am barakallahu fikum. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika dibakar apinya menjadi dingin. Nah, ya. Kan luar biasa juga itu. Mukjizat juga dengan apa? Dengan perintah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala perintahkan api agar dingin. Menjadi dingin. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa termasuk keajaibannya juga? Termasuk mukjizat juga? Apa di antaranya? Apa? Mengeluarkan air dari mana? Dari jemari. Itu Rasulullah. Ya mungkin di antaranya disebutkan dalam sirah ya. Nah, cuman ada lagi yang nampak, apa di antaranya? Nah, membelah bulan di antaranya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini enggak bisa contoh yang lainnya, enggak bisa mencontohnya. Kemudian juga ketika barakallahu fikum beliau hijrah dari Makkah ke Madinah dalam keadaan yang sangat genting sekali, dikejar oleh musuh-musuhnya. Abu Bakar pun sempat khawatir juga. Nah, barakallahu fikum, di situ Allah Taala berikan mukjizah juga. Diselamatkan, mereka tidak melihat. Mereka tidak bisa melihat, padahal kalau lihat ke bawahnya nampak gitu loh. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar sembunyi di mana? Nah, barakallahu fikum di gua, di gua Sur. Paham ya? Nah, di situ apa? Kalau nampak, nengok ke bawahnya nampak, tapi Allah Taala apa? Bikin mereka itu tidak melihat atau tidak mengetahui. Mukjizat yang luar biasa. Banyak sekali ya. Kemudian mukjizat juga Allah Ta'ala tampakkan di hadapan Rasulullah apa? Nah, barakallahu fikum, sekeliling Masjidil Aqsa ketika kisah Isra Mi'raj. Ketika orang kafir Quraisy memperbesar apa? Nah, barakallahu permasalahannya, ini enggak mungkin terjadi masa semalam sampai sana misalkan. Seperti itu, akhirnya Allah Ta'ala tampakkan di hadapan Rasulullah mengenai apa? Situasi dan kondisi dan keadaan sekeliling Masjidil Aqsa, dikabarkan kepada orang kafir Quraisy. Seperti itu tentunya apa? Mukjizat juga. Kemudian Rasulullah ketika jalan lewat kuburan, mendengar ada dua orang yang diazab. Itu apa setiap orang bisa? Tidak bisa, itu wahyu gitu loh ya. Dari Allah Ta'ala yang Rasulullah apa? Saat itu mengetahui karena apa? Dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Ada dua orang diazab. Innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua orang tersebut sedang diazab. Tidaklah mereka diazab kecuali karena perkara yang besar. Yaitu apa? Orang yang barakallahu fikum ketika di dunianya berjalan senantiasa apa? Mengadu domba, namam. Yang kedua, itu orang yang ketika dia kencing tidak apa? Tidak bersuci. Barakallahu fikum, tidak bersuci dari air kencingnya. Seperti itu.
Banyak sekali mukjizah-mukjizah ya yang Allah Taala berikan kepada segenap para nabi dan rasul. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa qad jara 'ala aidi anbiya'illahi wa rasulihi ma taqumu bihi hujjah. Dan sungguh telah berlalu berjalan mukjizat tersebut melalui tangan para nabi Allah Taala dan juga para rasulnya, sesuatu yang itu bisa dijadikan apa? Hujjah, telah tegak hujjah dengan mukjizat tersebut. Kalah sebenarnya. Ya enggak? Seperti Firaun ketika mendatangkan apa? Tukang sihir banyak sekali. Akhirnya mensihir mata manusia, ditampakkan tali-tali itu seakan-akan ular. Kemudian Allah Taala perintahkan Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya dan menjadi ular yang besar, dimakan semua tadi itu. Nah, itu sudah hujjah sebenarnya. Hujjah bahwasanya itu mukjizat dan bahwasanya itu adalah nabi. Datang dari Allah Subhanahu wa taala mukjizat tersebut. Tapi mereka enggak percaya juga. Tapi kan ada hikmah di balik itu. Banyak dari tukang sihir yang mereka apa? Akhirnya tobat dan beriman kepada barakallahu fikum Rabb Musa alaihissalam. Kan gitu. Nah, kita lihat lagi. Wa yalzam al-uqul bil khudu' wat tasdiq bima jaa'a bihi ar-rusul. Dan mengharuskan akal tunduk menerima, membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Sawa'un bi talabi aqwamihim aw bidudzalik. Baik dengan apa? Dengan bentuk kaum mereka meminta agar ditampakkan atau yang selain itu. Wa tusamma fil Qur'an ayatun. Dinamakan dalam Al-Qur'an mukjizah itu dikenal dengan ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Taala. Paham ya? Jadi mukjizah itu terkadang ungkapannya ayat itu loh. Ayatun. Maksudnya itu apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mahum salani ya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan rasul. Diutus, diangkat menjadi nabi ketika usia beliau berapa? 40 tahun. Bukan usia yang bisa dikatakan masih muda belia ya, tapi 40 tahun itu pun masih belajar kepada malaikat Jibril. Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Bayangkan. Diperintahkan membaca, Rasulullah mengatakan aku enggak bisa membaca. Diulangi, baca, aku enggak bisa membaca. Akhirnya diajari oleh malaikat Jibril alaihissalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dalam surat apa? Surat Al-Alaq itu. Paham ya? Nah, ayat 1 sampai 5 itu kan. Nah, wahyu pertama kali yang Allah Taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Bayangkan, enggak ada isi sungkan, segan, usianya sudah tua belajar, enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Yatadammanul iman bihi sallallahu alaihi wasallam ma yali. Beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandung beberapa perkara berikut ini. Pertama, umumu bi'satihi sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kaffah. Keumuman menyeluruh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia secara menyeluruh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita beriman kepada Rasulullah SAW harus mengimani ini, bahwasanya Rasulullah diutus untuk semua manusia, yang ajamnya, yang Arabnya, yang kulit hitam, kulit putih, kulit merah, paham ya? Semuanya. Nah, barakallahu fikum, itu semuanya apa? Di bawah barakallahu fikum kekuasaan Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul. Paham ya? Harus kita yakini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai segenap manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian semuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila kulli ahmar wa aswad. Dalam riwayat ila nasi kaffah. Artinya apa? Dan dahulu nabi dahulu itu diutus untuk kaumnya khusus. Nabi Musa pada kaumnya, ya kan? Nabi Ibrahim pada kaumnya, Nabi Nuh pada kaumnya. Dan aku diutus untuk apa? Setiap orang yang baik yang berkulit merah maupun kulit hitam. Maksudnya apa? Umum, menyeluruh. Faham ya? Ilan nasi kafah, semuanya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Waqad akmalallahu ta'ala lana ad-din, dan sungguh Allah Ta'ala telah menyempurnakan untuk kita agama, wa atamma 'alaina ni'mah, dan telah menyempurnakan untuk kita nikmat.
wa radiyalana al-Islam dinan, dan Allah Ta'ala ridha Islam sebagai agama untuk kita, ala yadil mab'us rahmatan lil alamin. Melalui tangan siapa? Melalui tangan Nabi yang diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Kasih sayang, agama yang mengajak pada persatuan, agama yang mengajak pada kerukunan hidup, agama yang mengajak kepada barakallahu fikum perdamaian, tapi dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti itu. Naam. Khatamul anbiya wal mursalin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Penutup para nabi dan rasul, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahuwa Rasulullah ila jami' tsaqalain al-insi wal jinni basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi idnihi wa sirajan munira. Masyaallah. Yang mana Rasulullah SAW diutus untuk semua manusia. Tsaqalain. Siapa tsaqalain itu? Jin dan manusia, bayangkan. Jin dan manusia. Wa basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dan beri peringatan. Wa da'iyan ilallah, menyeru mengajak kepada agama Allah biidnih, dengan seizinnya, wa sirajan munira, dan juga sebagai apa? Nah barakallahu fikum, penerang dan juga yang menerangi, mengentaskan dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Nah seperti itu. Fa yalzamuhum jami'an bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam wa man lam yu'min bihi istahaqqa iqaballah ta'ala. Artinya apa? Yang mana Rasulullah SAW mengharuskan mereka semuanya untuk mengimani dengan risalah tersebut, dan barang siapa yang tidak beriman maka berhak mendapatkan apa? Iqaballah, itu hukuman Allah Ta'ala, ka ghairihi minal kafirin, seperti yang lainnya dari kalangan orang-orang kufar. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian apa? Nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berkata, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama maka tidak diterima darinya sedikit pun. Yang terakhir, annahu khatamul anbiya wal mursalin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah penutup para nabi dan rasul. Penutup para nabi dan rasul. Dalam artian enggak ada lagi nabi dan rasul setelahnya, enggak ada. Sudah paling terakhir sudah. Paham ya? Paling terakhir, enggak ada nabi lagi setelahnya. La nabiyya ba'di. Enggak ada nabi lagi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada nabi, ada orang yang ngaku-ngaku nabi, jangan percaya. Karena sudah disabdakan dalam hadis yang sahih, nah bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman setelah aku meninggal, salasuna kadzabun, 30 orang pendusta. Kullu wahidin minhum yad'i annahu nabi. Masing-masing salah satu di antara mereka mengaku nabi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Indonesia ini negara Republik Indonesia itu enggak kalah juga, ada orang yang ngaku nabi juga. Padahal apa? Perempuan. Kita lewati ya pembahasannya ya. Nah, Allah musta'an. Rasulullah mengatakan la nabiyya ba'di. Enggak ada nabi lagi setelahku. Muncullah Musailimah al-Kadzdzab. Paham ya? Ngaku-ngaku nabi, diperangi para sahabat. Peperangan yang sangat besar. Dikenal dengan apa? Yaumul Yamamah. Nah, barakallahu fikum, sebagian para sahabat terbunuh juga di situ. Nah, Allah musta'an. Fitnah. Nah. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Tidaklah Muhammad itu adalah bapak salah seorang di antara kalian, akan tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Kesimpulannya, barakallahu fikum wa itakumullah, rukun iman. Nah, barakallahu fikum, yang keempat sudah kita selesaikan, yaitu beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya tidak hanya satu nabi saja, bahkan semua nabi harus kita imani.
Yang diketahui namanya kita imani secara terperinci, yang kita tidak mengetahui namanya kita imani secara apa? Global. Nah, barakallahu fikum, itulah akidah, keyakinan, manhaj, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu beriman kepada seluruhnya. Adapun barang siapa yang beriman hanya kepada sebagian saja, dihukumi dia telah kufur kepada seluruhnya. Aku beriman kepada Nabi Musa saja, berarti dia kufur kepada semua nabi. Paham itu? Tapi harus semuanya kita imani. Yang nampak, yang tahu namanya kita iman secara terperinci, yang tidak tahu kita iman secara apa? Global. Mohon insyaallah ya. Na'am, barakallahu fikum. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin.